kurung tutup, selesai ya. Coba kita isi dengan angka. Ini 1 adalah benar ya. Kita isi dengan 2 salah, 3 salah, 4 salah, 5 salah, 6 salah, dan seterusnya. Di sini hanya nilai 1 saja yang nilainya adalah benar ya. Bagaimana kalau misalkan begini? Di pengujian nilai logikanya itu yang benar adalah sebaliknya, angka yang lebih besar. Selamat pagi rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di channel ADH Excel. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rumus if ya. Rumus if ini merupakan salah satu rumus yang cukup populer ya, dan cukup sering digunakan, sama halnya seperti rumus VLOOKUP yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Rumus if ini dapat digunakan untuk menguji sebuah logika, di mana nanti dari logika ini akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, nilai true atau false ini bisa kita ganti dengan teks, dengan angka, atau dengan value tertentu sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti itu ya fungsinya. Nah, secara umum ya, rumus if ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada if tunggal ya. If tunggal ini if yang memang rumus if-nya itu hanya ada satu saja ya, logical value-nya atau logical test-nya itu hanya satu. Kemudian yang kedua ada if ganda ya, atau disebut juga dengan if bercabang atau if majemuk dan sebagainya. Istilahnya cukup banyak ya untuk if yang kedua ini. If yang kedua ini posisinya sedikit berbeda dengan if yang pertama, di mana untuk if yang kedua ini atau if ganda ini, if-nya itu tidak hanya satu. Jadi logical testnya atau logika tes yang akan kita uji itu terdiri dari lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, empat, lima, dan seterusnya. Nah, di pembahasan kita kali ini ya, kita hanya akan membahas rumus if tunggal saja. Nanti untuk if ganda atau if lebih dari satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya saya akan buatkan video tersendiri ya. Nah, pada proses penerapannya di rumus if ini harus ada satu ya, minimal satu logika yang akan diuji ya. Nanti dari logika yang akan diuji ini harus ada nilai yang benar dan juga nilai yang salahnya. Untuk nilai yang benar itu sifatnya wajib harus ada. Kalau untuk nilai yang salahnya itu memang boleh ditiadakan, tetapi kalau misalkan hasil pengujian dari logikanya itu nilainya adalah false, kemudian kita tidak memberikan nilai false di dalam argumen rumus if, maka hasil yang akan muncul adalah teks false. Seperti itu ya. Jadi saya sarankan memang pengujian dari rumus logika ini atau logical testnya itu harus ada nilai benar dan nilai salah, supaya nilai false-nya itu tidak muncul di hasil rumus if-nya. Yang terpenting ya, yang terpenting dalam rumus if itu adalah menguasai penyusunan logikanya ya. Penyusunan logika itu kan terutama untuk if yang memang lebih dari satu ya, atau if majemuk. Itu penyusunan logikanya jangan sampai salah. Kenapa? Karena penyusunan logika yang salah itu akan menghasilkan angka value if true yang juga salah ya. Ini harus dihindari ya. Jadi penyusunan logikanya itu harus benar-benar diperhatikan, harus benar-benar sesuai dengan kriteria rumus if, harus sesuai dengan penempatan value if true-nya, supaya hasilnya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan rule, sesuai dengan ketetapan yang sudah kita buat kayak. Sebelum masuk ke contoh ya, mari kita lihat dulu logical test dari atau argumen ya, argumen rumus if ya. Rasanya sudah banyak yang tahu juga tentang argumen dari rumus if ini ya. Argumennya seperti berikut ini, ada if, kemudian kurung buka, ada logical test, kemudian value if true dan value if false. Nah, pola yang akan digunakan dalam input teks atau logical testnya atau value yang akan diuji ke dalam rumus if itu urutannya sebagai berikut ya. Urutannya seperti ini. Yang pertama, logical testnya atau logika yang akan nilai logika yang akan ditesnya itu diterapkan di sini ya.
Value if true-nya ini untuk diisi dengan jika logical testnya ini benar gitu ya, maka masukkan value-nya di sini. Jika hasil pengujian logikanya ini adalah salah atau false, masukkan value-nya di sini. Ya, jadi posisinya itu seperti itu. Intinya begini, kita kan menguji sebuah logika ya. Namanya menguji sebuah logika itu pasti ada kondisi benar dan kondisi salah. Kondisi benarnya itu apa, kondisi salahnya itu apa, itu yang harus kita isi. Value itu yang harus kita isi ya. Logical test itu kan logika atau kondisi yang akan diuji. Kemudian value if true itu isi yang akan ditampilkan jika hasil pengujian terhadap kondisi itu bernilai benar atau true ya. Itu value if true-nya. Kemudian value if false itu sebaliknya, isi yang akan ditampilkan jika hasil pengujian terhadap kondisi bernilai salah atau false. Jadi kalau benar kita simpan value-nya di sini, kalau salah kita simpan value-nya di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, misalnya contoh yang pertama. Mari kita lihat begini. Di dalam sebuah sel itu ada angka ya. Saya di sini ada di sel A1, A2 dan juga A3 ya di sini. Sel angka dalam sel ini itu akan kita uji ya. Pola pengujiannya begini. Jika angka yang ditampilkan di dalam sel adalah 1, maka hasilnya adalah benar gitu ya. Jika yang ditampilkan bukan angka 1 ya, maka hasilnya adalah salah. Ini pengujian logikanya. Anggaplah misalkan angka yang kita uji itu ada di sel A1, maka prosesnya kan begini. Kalau kita menghubungkan dengan logical test value if true kemudian value if false, itu kan jatuhnya jadi begini. Logikanya adalah ini sel A2 ya, saya contohnya sel A2, angka yang ada di sel A2 begitu ya. Ini logika yang akan diuji ya. Apa nilai logika yang akan diujinya? Jika angkanya 1 ya, jika angka dalam sel ini sel A2 1 berarti sama dengan ya gini, jika angka di dalam sel A2 sama dengan 1 gitu ya, maka value if true-nya itu adalah benar, value if false-nya adalah salah. Ini kan kurang lebih seperti ini. Nah, nilai ini mari kita masukkan terhadap logika rumus if ini ya. Nih ya, logical test-nya adalah ini ya. Logical test-nya adalah A2 ya sama dengan 1 gitu ya. Value if true-nya jika A2 ini memang 1 adalah benar, jangan lupa gunakan tanda kutip ya karena ini posisinya adalah teks. Gini ya, adalah benar. Value if false-nya adalah salah. Ya. Ini penerapan logika yang tadi. Jika angka yang tampil adalah 1, maka hasilnya adalah benar. Sedangkan jika yang tampil bukan angka 1, maka hasilnya adalah salah. Bukan angka 1 itu kan bisa 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, bagaimana penerapan atau pembuatan terhadap rumus if-nya? Polanya seperti ini, kurang lebih ya. A2 sama dengan 1, maka benar, jika tidak maka salah. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana penerapan terhadap rumus if-nya? Ya, di sini silakan diperhatikan ya. Ini adalah rumus if-nya. Kurang lebih polanya hampir sama seperti ini. Ya. If A2 sama dengan 1, maka hasilnya adalah benar. Jika A2 tidak sama dengan 1, maka hasilnya adalah salah. Ya, kurang lebih seperti itu polanya. Ya, bagaimana kalau kita buat kembali rumus if-nya? Ini if ya. Ini if. Kemudian logika yang akan diujinya ada di sel A2, kita arahkan ke sini. Sama dengan 1. Kenapa sama dengan 1? Karena di pengujian logikanya adalah jika angka yang tampil adalah 1, maka hasilnya benar. Sama dengan 1 ya. Maka hasilnya adalah teks benar ya. Jika sel A2 angkanya bukan sama dengan 1, maka hasilnya adalah salah ya. Sini. Kurung tutup, selesai ya.
Coba kita isi dengan angka. Ini 1 adalah benar ya. Kita isi dengan 2 salah, 3 salah, 4 salah, 5 salah, 6 salah, dan seterusnya. Di sini hanya nilai 1 saja yang nilainya adalah benar. Ya. Bagaimana kalau misalkan begini? Di pengujian nilai logikanya, itu yang benar adalah sebaliknya, angka yang lebih besar dari 1. Ya. Jika angka di dalam sel A2 itu lebih besar dari 1, maka hasilnya adalah benar. Ya. Jika angka di sel A2 ini sama dengan 1, maka hasilnya adalah salah. Ya, logikanya kita ubah. Ini tinggal kita ubah ininya saja. Ya, sama dengan jadi lebih besar. Ya, ini kebalikannya. Seperti itu. Ya, 1 adalah salah, 2 benar, 3, 4 dan seterusnya benar. 1 otomatis salah di sini. Ini rumusnya seperti itu. Jadi yang terpenting itu pemahaman di sini nih. Di nilai logika yang akan kita uji, nanti hasil benarnya kita masukkan di sini, ya. Kemudian hasil yang salahnya kita masukkan di sini. Ya, seperti itu, ya. Semoga sudah paham sampai dengan di sini ya. Coba kita lihat contoh selanjutnya. Di sini contoh selanjutnya itu adalah pengujian tentang hasil lulus dan tidak lulus ya. Hasil lulus dan tidak lulus ini nilai logika yang diujinya begini. Jika nilai siswa minimal 8 ya, minimal 8 itu kan bisa 8, 9, 10, 11, 12 dan seterusnya ya. Jika nilai siswa minimal 8, maka hasilnya adalah lulus. Ya. Jika nilainya di bawah 8, hasilnya tidak lulus. Ini ada dua nilai ya yang akan diuji. Yang pertama adalah jika nilainya 8 ke atas, ya, dan jika nilainya di bawah 8. Jika nilainya 8 ke atas, hasilnya adalah lulus. Lulus ini adalah value if true-nya. Ya, jika hasilnya nilainya lebih atau sama dengan 8, maka hasilnya adalah lulus. Lulus ini adalah value if true-nya. Ya, lulus ini adalah value if true-nya. Kemudian kalau misalkan bukan atau lebih kecil dari 8, maka hasilnya tidak lulus ya. Tidak lulus ini adalah value if false-nya. Ya, value if true-nya adalah lulus, value if false-nya adalah tidak lulus. Nah, bagaimana penerapan terhadap rumus if-nya? Kurang lebih sama ya seperti yang tadi. If A3 lebih besar sama dengan 8. Kenapa lebih besar sama dengan 8? Karena ini kan minimal nilainya 8. Jadi kalau minimal nilainya 8, berarti kan bisa 8, 9, 10 dan seterusnya. Kalau misalkan logika yang diujinya adalah jika nilainya di atas 8, maka sama dengannya tinggal dihapus saja. Karena angka 8-nya tidak masuk ke dalam nilai logika yang diuji. Kurang lebih begitu ya. Ya, rumusnya seperti ini. If kemudian A3 lebih besar sama dengan 8, maka lulus. Jika tidak, maka tidak gitu ya. Hasilnya lulus, lulus, tidak lulus, dan tidak lulus. Nah, pola ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah pola penggunaan pada rumus if tunggal ya. Berbeda dengan nanti if yang kedua, yaitu if yang posisinya memang nilai logika yang diuji itu ada 2 seperti ini ya. Ini if A2 sama dengan 1, A2 sama dengan 2 dan sebagainya. Ini nanti polanya sedikit berbeda. Sebelum mempelajari tentang if ganda ini, silakan pahami terlebih dahulu penggunaan if tunggal, karena nanti dasar-dasar dari if ganda itu adalah ada di if tunggal terlebih dahulu. Jika kita paham dengan if tunggal, maka akan sangat mudah memahami if ganda. If ganda mau itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di penggunaannya ya, beberapa orang yang menggunakan rumus if itu mereka hanya memahami salah satu saja. Mereka hanya memahami bagaimana cara penggunaan rumus if yang 2 kondisi misalkan. Begitu diberikan 3 kondisi, dia bingung. 4 kondisi bingung, 5 kondisi bingung. Kenapa seperti itu? Kan dia tidak paham rumus dasar dari if, yaitu apa? Rumus if tunggal. Pahami dulu rumus if tunggal, baru nanti kita bahas atau kita meningkatkan ke if ganda. Dengan paham if tunggal dan if ganda dengan 2 kondisi, kita bisa mengatasi 3 kondisi, 4 kondisi, 5 kondisi dan seterusnya. Karena dasarnya ada di if tunggal. Jangan lupakan itu. Pelajari terlebih dahulu if tunggal ya.
Kemudian nanti juga ada pembahasan-pembahasan tentang penggabungan-penggabungan rumus if ya. Salah satunya di video sebelumnya saya sudah membahas juga tentang penggabungan if dengan VLOOKUP misalkan. Itu sudah saya bahas ya di situ. Silahkan dipelajari kalau misalnya memang mau mengetahuinya. Buka videonya di video sebelumnya ada. Silahkan di kategori rumus VLOOKUP atau di playlist rumus VLOOKUP silahkan dibuka, ada penggabungannya di situ. Bagaimana caranya, bagaimana polanya di situ sudah dijelaskan ya. Untuk if ganda ya silahkan ditunggu video sebelumnya ya. Nanti silahkan ditonton juga, dan tonton juga video-video tentang pembahasan secara khusus pembahasan Excel di channel Ada Excel ya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya.